Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas syukur rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar dari iman kepada Rasul Allah SWT. Yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT. KD kedua, titik 4, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. KD 3.4, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. KD 4.4, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketujuh, siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedelapan, siswa dapat menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Yang ke-8, siswa dapat menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Selanjutnya, yang terakhir, siswa dapat menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah benar-benar mengutus Rasul-Rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perbedaan Rasul dan Nabi. Rasul adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Nabi yaitu seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Dalil iman kepada Rasul terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, di dalam Al-Quran disebutkan ada 25 nabi. 25 nabi tersebut yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam,
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti seorang nabi. Kemudian ulul azmi. Ulul azmi yaitu seorang nabi yang memiliki ketabahan dan keulatan yang luar biasa dalam melaksanakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dari Allah SWT. Yang termasuk ulul azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa disingkat dengan NIMIM. Selanjutnya sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama sidik, yaitu benar. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah, yaitu cerdas. Dan yang keempat tabligh, yaitu menyampaikan. Selanjutnya sifat mustahil Rasul. Yang pertama ada kizib, yaitu berbohong. Khianat atau berkhianat. Baladah, yaitu bodoh. Kitman, yaitu menyembunyikan. Selanjutnya ada sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz yaitu Rasul akan mengalami atau merasakan sesuatu sebagaimana manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, berjalan, berumah tangga, beranak, mempunyai kawan, dan lain sebagainya. Tugas Rasul yang pertama yaitu menyampaikan amanat Allah SWT dengan jelas. Yang kedua, menyeru umatnya kepada Allah SWT. Yang ketiga, membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Yang kelima, manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul yang pertama dapat menyempurnakan iman. Yang kedua, memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Yang ketiga, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Yang keempat, mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang kelima, menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga penjabaran tentang materi iman kepada Rasul tadi dapat memahamkan kita bahwa pentingnya iman, makna iman kepada Rasul. Sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.